Happy weekend pemirsa Rumpin No Secret. Di balik sorotan kamera, penampilan kerap menjadi modal utama yang menentukan keberlangsungan karir seorang selebritis. Seperti halnya fenomena selebritis di Indonesia yang melakukan operasi plastik di luar negeri. Ada Sarah Wendah dan Wendy adiknya yang melakukan riset 1 tahun sebelum memutuskan mengambil tindakan operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Bahkan nih menolak mentah-mentah beberapa tawaran endorse karena merasa lebih puas dengan rumah sakit yang mereka pilih sendiri. Tak mau kalah, Dennis Caryasta juga merubah penampilannya dengan melakukan operasi plastik, tanam rambut dan stem cell di Korea Selatan hingga menghabiskan biaya 2 miliar rupiah. Tak ketinggalan, penyanyi dangdut Denada juga melakukan operasi plastik pada bagian hidungnya di Thailand. Kita juga akan tanyakan pendapat Dr. Tompi mengenai fenomena para selebritis yang memilih melakukan operasi plastik di luar negeri. Benarkah hasil oplas luar negeri memang seajaib itu? Atau hanya masalah gengsi semata? Kita akan kupas tuntas di Rumpin No Secret. Oke, kita mau tanya satu-satu dulu ya. Kalau Sarah Wendah kamu diapain sih kelopak mata ya? Nah, jadi kan kalau misalnya dilihat ini kan makeup kan bawah mata aku tuh celong. Terus udah kayak gitu kayak mata panda hitam banget. Jadi kan kalau misalnya aku syuting atau apapun mau di cover pakai makeup pun kan namanya tekstur celong itu nggak bakal bisa hilang kan. Terus aku udah tanya dokter juga kalau pakai non surgery nggak operasi gimana di filler. Tapi kalau filler itu kan juga kalau di bawah mata belum tentu bagus gitu karena tipikalnya kulitnya kalau tipis juga kelihatannya jendol-jendol ya kan. Jadi nggak, akhirnya aku pindahin lemak dari badan aku. Itu deh bagian kaki. Akhirnya dokternya nyari, tadi aku bilang dong. Enggak, makanya aku tanya, lemak siapa kamu? Kayak nggak ada bisa lemaknya. dari lemak orang Nggak gitu. Lemak aku nggak bisa ya? Nggak bisa masalahnya. Jadi akhirnya aku bilang, dok perut pastikan cewek gitu. Tapi nggak ada ternyata. Jadi ambilnya dari lemak yang di paha, dipindahin ke sini. Untung gitu. dikit ya, butuhnya kan? ya. Nggak, justru ini ambil 3 bagian karena nggak cukup. Oh, bahkan segini aja tuh banyak. Nggak, karena kan dia di sini koreksi, terus sampai di sini sama di sininya juga. Jadi emang koreksi lemak satu muka langsung diisiin gitu. Oke, kalau lemak lebih lama tahannya? Iya, Atau dia nanti akan bisa besar sampai tubuh juga? 3-4 tahun kan. 3-4 tahun? 4 tahun oke. gitu. Karena kan posisinya kalau misalnya kita malah diet lagi, ya lemaknya akan hilang gitu. Makanya kata dokternya nggak boleh diet, emang nggak diet. Terus sih. dipantang ini nggak boleh begadang, nggak boleh terlalu banyak jualan gitu. Enggak sih, karena dia tahu kan harus bayar dia ya. Kan bukan endorse, bayar kan. Jadi bayar dia kan juga lumayan. Ini nanti kita mau bahas ya itu. Kenapa kalau dia pilih bayar sementara ada banyak yang bisa nge-endorse gitu. Oke, tapi apa lagi? Benar. Habis itu apa lagi? Nah, habis itu ternyata kan lipatan mata aku karena udah mulai berumur. Jadi lipatan mata aku itu banyak garis. Jadi kayak kerut-kerutnya. Kerut-kerut gitu sama kulitnya udah turun kan. Iya. Jadi sekalian dikoreksi. Koreksi, nambah kelopak nggak sih? Bukan? Enggak. Jadi kayak dikoreksi justru mestinya dijahit sama dia. Jadi kencengin. Oke. Terus apa lagi? Udah sama ini dikencengin sini ya. Jadi kan ditambahin lemak. gitu. Makanya ada tandanya di sini. Iya, di kuping, di telinga kuping. sini, di sini. Tapi ini nanti akan hilang. Iya, pudar dia. Dia akan pudar. 6 bulan pokoknya. 6 bulan. Kalau hilang kayak gini tergantung orang masing-masing kan. Ada yang 6 bulan, ada yang sampai setahun. Oke. Nah, kalau ibu diapain, Bu? Hidung aja. Enggak, sama tarik dahi. Tarik dahi. Jahitannya di mana kalau tarik dahi? Jadi staples gitu, Kak. Itu staplesnya pakai staples apa sih? Itu tuh yang besi gitu. Di foto itu tuh sebenarnya kelihatan itu tuh ada staples ya. Oh, kayak staples ceklek gitu, Iya, kertas ada gitu. Kak. 1, 2, Tapi nggak 3. kelihatan. Iya, tulisan aja aku nggak kelihatan pakai staples di sini ya kan. Oh gitu. Tapi kamu anestesinya lokal atau interlokal? Bius total. Bius total. Nah, tadinya mama aku tuh mestinya dia tuh facelift satu muka. Betul. Tapi untungnya mungkin karena ini maksudnya gini, aku cari rumah sakit emang lama banget sampai akhirnya aku milih gitu. Nah, itu mami aku sampai bener-bener dia tuh cek 4 kali pindah-pindah rumah sakit, cek di Indonesia udah. Cek di Indonesia aman semuanya. Pada saat ke Korea, terus dia hari kedua dia langsung cek. Ternyata kadar gulanya dia nggak bagus, tinggi gitu. Jadi akhirnya disuruh cek lagi sama dokternya ke rumah sakit lain gitu. Ketika cek lagi itu dia kadar
kolesterol ya? Bukan, Darah tinggi. darah tinggi. Darah tinggi. Jadi cek lagi sampai 4 rumah sakit sampai akhirnya dia kata dokternya kita nggak boleh tindakan. Tunggu sampai Dikontrol dulu itu Iya, semuanya. semuanya kekontrol dulu semuanya. Baru mereka mau Melakukan tindakan semuanya. Oh, jadi kamu total, kamu juga Total. total. Semuanya Jadi kalau di sana memang betul-betul dicek ya. Ini lihat tuh before Iya. after. Tinggi loh. Ibu tuh enggak Makanya ini dari samping dulu. Iya. Biar kelihatan Biar kelihatan ya. Kak hidungnya tuh maksudnya kamu modelnya dari siapa gitu atau emang disesuai atau dia dokternya yang menggambar itu sesuai dengan ini? Lebih tepatnya sih aku serahin ke dokternya ya. Aku cuma bilang ya natural aja buat muka, jangan sampai yang kayak Tinggi banget. Pinocchio gitu. Jadi ya udah dia bikinin oke. Jadi kamu happy nggak dengan hasilnya? Iya dong. Tapi bagusnya juga dia tuh nggak langsung seenaknya bikin gitu karena dia tuh di ronsen 3D gitu. Oh iya, aku ada CT scan. Oh gitu. Jadi dikasih tahu sama dokternya. Sebenarnya tuh kalau misalkan OP hidung itu tuh dari tulangnya itu kan misalkan lurus tuh. Gimana nih tulang kita? Ada bengkoknya nggak? Kalau misalkan emang bengkok dari tulangnya, berarti ntar hasilnya kalau misalkan di OP Akan bengkok. dia akan sesuai dengan tulangnya. Oh, oke. Nah, terus ada maksimalnya yang bisa dibikin supaya dia tuh kayak nggak bengkok. Ah. Nah, dia ada bengkok dikit. Kamu ada bengkok? Itu asli normalnya dia. iya dari tulangnya. Jadi ini kamu ditambahnya pakai apa itu? Pakai apa? Silikon atau tulang sendiri? Tulang sendiri yang di depannya, silikon buat batangnya. Iga dia yang iga. Jadi kamu diambil di sini, Iya. pasang di sini. Kamu juga diogrok-ogrok dulu. Dipasang di sini. Berapa jam prosesnya? Aku dari jam 1:30 selesai jam 8:30 ya. Setengah 1 siang sampai setengah 9 malam? Iya. Lama ya. Aku setengah 12, jam 12 sampai jam 3:30, 4. Jadi kalian masuknya bareng gitu, gitu. Beda 1 jaman lah. Beda 1 jamannya gitu ya. Terus gini nih, bangun-bangun rasanya apa? Bangun-bangun rasanya nggak sadar. Terus aku minta ditemenin, kayaknya di situ aku sih salut sih sama orang-orang, maksudnya Di klinik itu, orang-orang di Korea ya gitu atau di klinik itu, karena klinik yang aku pergi itu bedanya apa? Biasanya kan kalau kita di Indonesia kita taunya klinik yang terkenal di Indonesia, tapi belum tentu terkenal di negaranya. Nah, kalau klinik yang aku pergi itu, menurut aku gini, logikanya adalah, aku berpikir ketika aku mau ke Korea, aku harus cari rumah sakit yang dipercayai sama orang Korea. Oh, Bener dong, betul, kalau betul, misalnya betul. kita ke Indonesia, kita cari orang Indonesia yang Bisa merekomennya iya gitu. merekomen dong gitu, dan akhirnya di rumah sakit udah dapat sertifikasi dari pemerintah Korea, makanya aku tuh nyari udah setahun lebih, Setahun lebih. bertahun-tahun. Meskipun biaya yang dikeluarkan banyak, tapi terlihat Sarwenda dan Wendy sangat puas dengan hasil operasi plastiknya. Kita bergeser ke Denis yuk pemirsa. Langsung aja yuk kita dudukan Denis di kursi fitnah atau fakta. Ini sekarang langsung kita dudukan di kursi ini. Langsung ya kalau gua mah ya, nggak ditanya dulu, nggak pakai basa-basi, langsung kamu kan didudukkan. Sesuai dengan kamu yang suka dor. Kita dudukan di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta, Denis? Kamu kemarin melakukan operasi di Korea sekaligus stem cell supaya glowing sehingga bisa cepat dapat suami lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah! Gua nggak mau punya suami, gua mau punya tambah anak. Gimana ceritanya? Enggak ya, oke. Enggak ya, jadi ini untuk diri kamu aja. Fitnah untuk diri aku. Dan pertama aku mau kesehatan sih, yang paling penting gitu. Oke. Cantik kan bukan buat harus cari laki, bisa aja Betul. untuk diri sendiri. Jadi kita lebih pede, Diapain sih kerja. kamu? Diapain sih? Sebenarnya di ponytail aja dibuang kulitnya. Aku udah minta sama dokter, dok jangan sampai muka gua berubah ya dok ya. Jangan sampai mata gua begini, jangan mata gua begini, jangan sampai hidung gua ada 3 lubangnya. Gitu. Jadi pengen muka gua jadi pas sebelum melahirkan. Stem cell-nya buat apa? Badan atau buat muka? Stem cell buat kesehatan. Nah, sebagiannya suntikin ke muka. Oh, sebenarnya. Kita ada lihat nih foto atau video perjalanan operasinya Denis ya, berikut ini kita lihat. Lihatnya ngilu ya. Sakit gak sih tuh?
Enggak sakit sama Nggak sekali. sakit sama sekali. Enggak sakit sama sekali. Udah 3 minggu kan nih dari sejak. Sakitan nggak dinafkain, nggak dibiayain hidup sih. Enggak sakit. Habis- Ini udah baru nggak nyampe sebulan sih. Habis ini. berapa total itu? Total ya sebenarnya aku udah siapin budget tuh jauh-jauh hari 10 M. 10 miliar buat operasi dan kesehatan kan. Iya, tapi 8 M-nya belum ada, baru ada 2 M. Jadi Tapi 2 ini miliar. endorse. Enggak, bayar. Orang kaya, bayar. Oh ya ampun, ya aku lupa Ah, ya. 2 Dia kan miliar. terkenalnya dulu untuk konten sombong ya kan. Iya. Oke, baiklah. Denada juga melakukan operasi plastik di hidungnya karena ingin wajahnya semakin proporsional dan lebih percaya diri di depan kamera. Lalu bagaimana tanggapan Denada mengenai netizen yang mengomentari penampilan barunya? Oh ini berubah ya transformasi. Iya, Kalau ini ya kan dari foto ampun. tapi ya. Iya. Tunggu apa lagi yang berubah? Dagu enggak. Dagu Iya, enggak. Itu karena kurus Kak. aja ya. Belum. Nah, ditarik mata. Iya. Mulut. Mulut emang aku filler bibir. Oh, filler. Filler bibir, tapi itu udah cukup lama sebenarnya sih dok. Udah mulai kelihatan sebenarnya dari yang ujung kanan atas tuh udah mulai ada filler bibir, cuma sedikit memang. Oke. Alis. Barulah pas ketemu dokter kita sekarang itu, barulah akhirnya bener tuh di filler bibir udah semakin oke. Alis nggak diapa-apain dok, dok ya tuh kak. Karena ketarik ya kan. Jadi tempatnya sekarang lebih di tempat yang seharusnya gitu alisnya. Tapi kalau hidung referensi bentuknya apa itu dari dokternya atau enggak, kamu? aku yang nyari. Kayak siapa itu referensinya siapa? Memang kebetulan dari karya-karyanya, maksudnya hasil kerjanya beliau sebelumnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak cari referensi, memang kan apa yang aku rasa cocok di aku. Iya, iya. Ya. Jadi aku cari dan kebetulan dari sekian banyak referensi yang aku suka, yaitu adalah hasil kerjanya beliau sebelumnya. Tapi aku bilang gini kak, sampai sebelum aku kan general anestesi, bios total. Sampai sebelum aku bios total kan dokternya tanya sama aku, kamu masih ada lagi nggak yang aku udah kasih tahu karena mau begini, kamu ada lagi nggak yang kamu mau request sama saya? Aku cuma bilang gini sama dia, dokter, saya bilang saya percaya sama dokter gitu. Saya tahu bahwa dokter ini adalah yang terbaik di sini. Mata dokter pasti sudah yang paling lebih tahu apa yang menurut dokter terbaik buat saya. I trust your judgment. Jadi apapun yang saya minta nih ke dokter kemarin, saya minta. Kan aku minta ininya agak cupnya agak dikecil sedikit dok, apanya ini segala macam. Apapun yang saya minta sama dokter kemarin, kalau nanti pada saat dokter mengerjakan ternyata dokter merasa oh itu ternyata nggak bagus buat saya, jangan ya dok. Apapun yang saya minta jangan. Pokoknya saya serahkan kepada dokter. Oke, baiklah. Kamu kan sudah mancung. Kenapa mesti pakai shading hidung? Tadi juga Igun juga bilang. Tadi juga dia bilang kan, aku ketemu dia tadi. Dia juga bilang tadi, lu Nek, gak usah pakai lagi itu shading di pinggir. Lu pakai ini aja, ini gitu. Iya. Emangnya namanya juga masih belajar. Aku senyum juga masih belajar, Kak. Kenapa emang? Karena aku berasa kayaknya senyum, kalau aku senyum kayak agak lagi aneh gitu. Terus tau gak Kak, ternyata ini juga aku baru tahu ya pemirsa, penyesuaian itu ada. Karena nggak biasanya setinggi ini kan Kak. Iya. Jadi sering kalau misalnya kayak lagi ngelihat ke jendela gitu suka Kejeduk. Oh enggak, ini ya, kesadaran akan batas ya. Gitu iya ya. gitu. Jadi Terus kayak kamu kelihatan nggak? Bibir kelihatan nggak? bibir kelihatan sih Kak. Oh, kelihatan. Enggak sih. Cuma ujungnya jadi lebih kelihatan ya Kak. Ngomong-ngomong nih, ini kan dokternya katanya emang nih kalau di Thailand, kemarin kita ngobrol sama siapa sih? Kirana Larasati. Ya dia juga ke dokter, kayaknya ke dokter yang di Thailand juga. Dia iya. juga browsing katanya Iya. kalau di koperasi hidung yang paling bagus di dunia so far adalah dia nih katanya ya. Nih beberapa iya, artis yang juga cantik-cantik operasi ya. di sana nih. Ini kamu termasuk lihat juga nggak nih? Nita Sofiani juga, Kirana Larasati, Farida Nurhan Tahu juga. semua dong Kak, tahu semua. Itu di antara hasil 50 itu termasuk mereka juga. Enggak. Enggak. Kebetulan memang kalau misalnya kalau buat aku pribadi ya, setiap daerah tuh ada stylenya masing-masing. Kalau buat aku ya. Baik, Jadi ada flavornya istilahnya gitu masing-masing. Tergantung aja kita lebih seneng istilahnya maunya yang lebih pedas atau lebih asin atau gitu. Itu tergantung negara atau tergantung dokternya? Iya tergantung dokter dan tergantung mungkin aku rasa ya, tapi ini sok taunya aku juga sih gitu. Aku rasa memang kalau dari aku lihat dan aku research selama ini memang yang paling Cocok sama kamu? cocok dengan apa yang aku rasa aku inginkan ya memang si dokter kostum ini. Coba kita baca komentar netizen nih. Cuma artis Rina Nose yang bertahan dari gempuran. I love her. Rina Nose. Oke. Yang berikutnya, emang wajah yang dulu kurangnya apa ya? Bertanya dengan nada Kurang lembut Kak. Hah? Kurang lembut. Itu kan Kamu- bertanya dengan nada lembut. Oh, kirain. Iya. Emang wajah yang dulu kurangnya apa ya?
Enggak, apa sih? Emang kamu kalau lihat kamu di layar kaca tuh apa yang kamu lihat? Mukanya nggak terlalu lebar gitu jadinya? Ya aku merasa mungkin juga karena kan aku juga habis turun berat badan lumayan banyak. Terus udah gitu juga habis facelift juga 2 kali. Sehingga mungkin nih ya sok taunya aku awamku ini aja dia lebih jelas. Sampai banyak orang yang nyangkain aku operasi dagu, operasi pipi. Bahkan sebelum operasi hidung orang nyangkain aku operasi hidung semenjak aku facelift gitu. Nah, jadi aku merasa kayaknya nih mesti dibuat lebih supaya lebih serasi aja sih Kak gitu. Pada saat di kamera lebih serasi gitu. Jangan macam-macam. Mana komentarnya lagi ya? Ada baca. Mancungnya offside. Very good ya. Offside Tapi itu mancung. Sudah bukan Kak Denada, maaf dengan nada dering. Bukan dengan nada lembut. Sekarang ada nada dering ya. Iya benar juga. Benar. Aslinya udah cantik Kakak, kenapa dioplas jadi aneh dan nggak ada lagi ciri khas Denadanya katanya. Ih, nggak siapa bilang, ini masih dia. Ikut ya apalagi komentarnya. Padahal ini cantik loh mbaknya, nggak ada yang miring atau bengkok penyok. Kok malah dibilang cantiknya aneh. Oh ini kalau dia memuji hasil ini bagus banget. Jangkit orang Indomah gitu ribet ngurusin hidup orang lain. Kalau tadi kita saksikan para selebritis membagikan pengalaman operasi plastik di luar negeri, sekarang waktunya kita untuk menanyakan pendapat Dr. Tompi mengenai fenomena tersebut. Langsung aja yuk kita dengerin pendapat Dr. Tompi. Oke, kali ini kita mau membahas fenomena seputar di industri dunia kecantikan lah ya. Karena sekarang semakin banyak itu artis yang pergi ke Korea untuk operasi plastik, sedot lemak, facelift, apa segala macam nih ya. Ada artikelnya, fenomena artis oplas ke luar negeri gitu ya. Terus dokter luar di sana sama yang beda pelayanannya, itu kata Dokter Tompi. Bener kan? Aku nggak tahu. Sama pinternya, sama bodohnya. Oh iya, itu Maksudnya pintarnya nggak ditulis ya. Iya itu biasalah, clickbait. Maksud gue sama aja. Kualifikasinya sama dokternya. Tergantung kita datangnya kemana. Dan sebenarnya gini ya, bahwasanya sekarang ada yang memutuskan untuk operasi di luar itu kan hak pasien. Betul. Jadi nggak ada, kalau gue sih pribadi nggak pernah melihat itu sebagai sebuah, wah ini nggak bener, enggak. Itu hak, zaman sekarang itu global. Iya betul. Iya kan? Jadi saingannya juga global gitu iya, kan. jadi kita udah nggak ngomong lagi di pengkolan sana ada siapa yang buka klinik. Udah nggak ngefek karena pasien sekarang mereka they do their homeworks. Ya, tapi sebagai dokter yang ada di Indonesia gitu ya, ya oke, itu hak pasien mau memilih yang mana yang dia cocok. Boleh, tapi kan boleh ada perasaan kayak apa yang kurang ya di Indonesia? Nggak ada perasaan itu. Nggak ada. Harus apa ya supaya? Enggak ya. Saya rasa PR setiap orang untuk berusaha mengencourage dan meningkatkan skill dan kemampuan setiap kita gitu. Terlepas dari pasien mau dari mana aja gitu. Dan secara ilmu sama, misalnya gini ya, ilmu facelift gitu. Yang kayak sekarang kan ada modelnya yang kayak sama. apa Sekarang sih yang paling kunciran. Misalnya yang paling advance misalnya deep lane facelift, kita juga ngerjain. Oh ada juga. Dan misalnya kalau kita ngomong hasil baik nggak hasil baik, di mana-mana ada kok itu. Iya. Nggak ada yang, kan dokter itu bukan Tuhan ya. Iya. Penuh dengan keterbatasan gitu. Ada cocok-cocokan juga. Iya, ada pasien happy banget di sana, ada yang nggak happy. Di sini juga demikian gitu. Jadi gua rasa sama aja itu hak pasien. Pasien harus do their homeworks untuk browsing dulu, shopping dulu, mana yang kira-kira dia paling cocok, paling nyaman, silahkan ke sana. Nah ini kan sekarang ada banyak nih, kayak kalau kita lihat atau kita dengar, aku nggak tahu apakah ini beneran atau memang hanya ya marketingnya aja tanda kutip ya, bahwa kalau di sini lebih advance teknologinya, nggak sakit apa segala macam, misalnya sedot lemak yang lebih ya gitu nggak sekomplikasi, sama aja. Ilmunya kan itu. Lu mau bikin pecel, mau bikinnya di Paris sama di Indo emang beda, pecelnya sama. Nggak ada bedanya. Ya tinggal dia datangnya kemana. Teknologinya Gitu, secara teknologi karena alat-alat. ilmunya, teknik kan macam-macam ya. Teknik bikin pecel misalnya, kita ngomong pecel nih. Iya. Teknik bikin pecel kan beda-beda. Ngaduk bumbu kacang bisa diulek, bisa pakai blender kan beda-beda tuh. Ada yang dicampur kacang mede, ada yang enggak. Operasi juga gitu. Teknik macam-macam. Nah, jadi kalau mau ngebandingin harus ya apple to apple. Misal di sana facelift pakai teknik apa nih? Deep plane facelift misalnya gitu. Ya di sini jangan bandingin sama yang cuma tarik kulit doang, ya beda dong. Jadi awam kan nggak paham di situ ya. Masyarakat awam kan taunya facelift. Misalnya kayak operasi hidung nih. Orang taunya operasi hidung. Operasi hidung banyak tekniknya. Betul. Mulai dari pakai tulang rawan iga. Tulang rawan iga aja teknik operasi beda-beda tuh.
Ada yang cuma naruh doang, ada yang benar-benar dibongkar semua, ada yang memperkuat semua struktur gitu, beda-beda. Oke, tapi ini kembali lagi sebagai dokter yang juga punya klinik, ini kan juga berkaitan sama gimana caranya supaya apa ya, ya orang juga percaya datang dan banyak itu kan ada nih. Sempat ngeliat nggak sih bahwa bagaimana Korea misalnya gitu ya, bagaimana dia memasarkan, tanda kutip memasarkan, aku menyebutnya industri jadinya, industri operasi plastik itu ke negara-negara lain. Nah, Dokter Tompi lah ini ya, yang di Indonesia gitu, ada nggak sih kepikiran untuk ya kayaknya kita juga harus mengerjakan apalah gitu? Di Indonesia tuh kita ada yang namanya ethical yang harus kita jaga. Jadi dokter tuh nggak boleh berdagang seperti pedagang keliling atau asongan, nggak boleh. Jadi nggak boleh misalnya gini, datanglah ke klinik saya, nanti akan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kita boleh edukasi. Jadi yang kita manfaatkan apa jalur edukasinya. Jadi dengan cara kita ngasih tahu apa sih yang bisa kita kerjain, hasilnya bisa seperti apa gitu. Tapi nggak ada kalimat persuasif. Silakan datang. Nggak ada. Gitu, nggak boleh. Atau silakan datang ke klinik saya beramai-ramai. Bersepuluh ntar gratis 15 orang, nggak bisa gitu. Jadi sekarang aktif mengedukasi, Ya, jadi sosial media juga aktif gitu ya? Betul, dan gua rasa, tapi gitu ya, tapi itu yang lo sampein gua rasa ada benernya sih. Perhimpunan Dokter Indonesia dan di bawah Kemenkes sekarang, gua rasa perlu mulai lebih aware dengan perkembangan zaman. Dulu kan nggak ada sosmed, Iya. ya dulu kan koran, ya. Nah zaman sekarang udah mulai sosmed, kita udah mulai bisa mensiarkan edukasi itu secara lebih bebas gitu. Dia nggak dengar dari kita pun dia akan dengar dari luar. Iya, betul. Karena udah nggak ada boundaries lagi. Betul. Kita bisa nonton, misalnya gini ya, di Indonesia dilarang melakukan apa namanya bermain sosmed, misalnya mau ada aturan sekeras itu. Orang kita akan nonton tayangan dari luar, Iya, benar-benar. yang mungkin juga belum tentu bahasanya nyambung, Iya. maksudnya A ditangkep B gitu. Orang kita ngomong bahasa, gue sering ngasih edukasi nih di sosmed, gue ngomong A ini tangkep B, Iya. gimana kalau beda bahasa? Nah, ternyata setiap negara memiliki teknik yang berbeda-beda dan perlu riset terlebih dahulu sebelum memilih rumah sakit untuk operasi plastik. Lalu seperti apa sih tanggapan Dokter Tompi mengenai para artis yang melakukan rhinoplasty karena alasan sinus? Kita saksikan setelah yang satu ini ya pemirsa. Yang selanjutnya kita mau bahas adalah bukan fenomena sih, ada beberapa artis yang melakukan operasi hidung gitu ya. Tapi kemudian ya kan biasa kan masih masyarakat tuh kan pro kontra, kayak bagusan yang dulu, bagusan yang gitu. Banyak yang beralasan, enggak aku operasi hidung ini karena aku sinus. Iya. Ya sebenarnya Bener, maksudnya benar. bener. Jadi gini, nah itu dia, gue baca tuh beberapa komentar, terus ada juga yang komentar, gue bilang inilah orang nggak tahu terus komentar. Komentarnya coba, ada nggak komentarnya? Ada, Ayo, coba. ya kan termasuk saya kalau nggak salah pernah nonton, kalau nggak salah Nikita Mirzani deh pernah komentar juga. Ngapain sih pakai ngaku-ngaku sinus, kalau operasi mah operasi aja gitu kan. Iya. Nah jadi gini, sebenarnya rhinoplasty itu ada dua. Ada yang namanya rhinoplasty memang pure estetik, ada satu lagi namanya rhinoplasty fungsional. Oke. Nah rhinoplasty fungsional ini yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Contoh, deviasi septum bengkok. Jadi kalau septum bengkok, ya biasanya dulu tuh yang dikerjakan, bagian yang bengkok ini dibuang. Namanya septoplasti. Biasa dokter THT di Indonesia itu yang mereka kerjakan. Dibuang septum bengkoknya, nah sehingga nafasnya jadi lebih enak kan. Nah cuma kita harus mawas dengan septum orang Asia itu lembek, nggak sekeras septum bule. Sehingga kalau misalnya kayak struktur rumah, septum tuh kayak struktur rumah. Kalau struktur saya potong kolomnya kira-kira roboh nggak tuh rumah? Iya, kalau lembek bisa roboh betul. ya. Itu kenapa pada kasus Asian hati-hati. Kalau misalnya deviasi septum, dibuang septumnya, kemungkinan resiko komplikasi saddle nose yang hidung tiba-tiba turun gini. Nah biasanya dokter THT suka jelasin juga. Saya ada beberapa pasien yang cerita, ya sih dok, dulu dokter THT juga bilang sih ada kemungkinan nanti hidungnya agak turun sedikit setelah 1 atau 2 tahun pasca tindakan. Ya itu karena strukturnya ada yang dikurangin. Gitu. Tapi tindakan niatnya bagus kan, ingin supaya nggak ngeblok salah satu rongga hidung gitu. Nah untuk salah satu cara ngebenerin itu tanpa mengorbankan bentuk hidung biar nggak turun, biar tetap mendekati hidung asli, bahkan mungkin bisa sekalian diperbaiki lebih baik, itu namanya rhinoplasty fungsional. Jadi menjawab. Termasuk sinusitis. Jadi sinusitis paling sering disebabkan oleh apa? Oleh septum yang bengkok. Nah analoginya gini nih, ini lantai becek gara-gara genteng bocor. Nah kalau operasi yang sinusitis yang buat yang dibenerin sinusnya dikerok biar bersih gitu, biar nggak meradang, ya itu FAS namanya FAS ya, ya itu ibarat ngelap bocorannya. Nah
rinoplasti fungsional ini benerin gentengnya. Oh beneran kan? Jadi kalau gentengnya udah bener masih bocor lagi nggak? Enggak. Yes, itu dia. Itu penjelasannya kira-kira. Jadi bisa jadi dua-duanya aja dan Yes, itu tidak masalah. Dan di Indonesia belum banyak juga yang ngerjain. Kenapa? Rinoplasti fungsional kan susah operasinya. Gue sih ngerjain, aku ngerjain gitu. Oke. Oh Gitu. gitu. Tapi di Indonesia ada beberapa yang udah ngerjain. Tapi kalau di luar negeri banyak. Saya belajar di Turki dulu, Turki rata-rata ngerjain. Di luar negeri di Korea mereka ngerjain. Dok, kalau soal ini ya, kan ini dokter emang selalu harus update pengetahuan ya. Kemana aja? Turki, terus? Kalau buat hidung saya banyak belajarnya di Turki sih, terutama Turki. Ada beberapa hal yang saya belajar dari teman-teman di Korea juga. Ya. Di Korea belajar apa tuh? Ya semuanya termasuk kayak fat graft, terus belajar kayak urusan Rhino. Waktu awal-awal saya banyak mengadop dari Korea, tapi yang terakhir-terakhir saya lebih banyak mengadop dari Turki sih. Thailand, saya punya teman dekat sering ngobrol sama mereka gitu. Karena kan kayaknya 3 negara ini menjadi tempat pada tujuan dasarnya untuk kemana-mana lah, siapapun yang kita lihat. Di Amerika juga banyak yang jago-jago advance, ya di Brazil juga banyak yang advance. Jadi cuma kalau di Turki tuh enaknya pas ada workshop atau simposium gitu semuanya ketemu. Terus Gitu. lihat kalau bentuk-bentuk hidung nih, kalau tiap negara gitu beda-beda nggak sih kayak trennya? Beda-beda. Trennya. Iya sebenarnya kan ngikutin culture-nya ya, maksudnya Caucasian sama Asian kan beda. Iya. Gitu. Tapi sekarang banyak orang Asian pengen rada-rada Caucasian. Biar bisa ngaku-ngaku Indo. Kalau dari dokter sendiri ada aturannya nggak berapa senti harus tinggi atau apa? Patokannya bukan masalah berapa sentinya. Tapi? Tapi kan kalau aku nganutnya sebisa mungkin kalau bisa natural gitu. Oh, natural. Saya natural mungkin gitu. Nggak gampang tapi diupayakan ke arah sana. Ternyata nggak cuma hidung aja yang bisa diperbaiki dengan tindakan operasi plastik. Renzi Milano, Elma Tiana, dan Masayu Anastasia juga rela melakukan tindakan operasi berjam-jam untuk memperbaiki beberapa bagian wajahnya. Benarkah Renzi dulu menyesal melakukan filler dagu hingga terpaksa harus melakukan operasi plastik untuk memperbaiki struktur dagunya? Baik, kita sekarang sudah bersama dengan 3 ibu-ibu cantik. Bu, kenapa kayak masih terpekur gini sih Bu Renzi? Bukannya kayak masih berasa baal ya, berasa ya? Bal. Baru berapa minggu sih? 2 minggu ya pulang dari Korea? Sebulan aja belum. 2 minggu. 2 minggu. Kalau Mas Ayu 3 bulan? Iya, dari Februari. Oke. Baik, sekarang saatnya kan mereka di Korea kan melakukan treatment ya. Kali ini juga kita akan melakukan treatment. Apa yang mau kita bedah? Fotonya. Fotonya kita bedah. Renzi dulu. Renzi, ini kan ini foto Renzi ya. Berapa ini ya? Nggak tahu dari tahun berapa. Ingat? Umur 30-an ini. Umur 30-an. Oke. Bagian manakah yang berubah dari Renzi yang ini? Ini belum masalah nih dagunya nih. Hidungnya dagunya belum masalah ya. Belum Di sini problem ya. nih. Belum problem ya. Dulunya kan gini. Belum korban filler ya. Oke, waktu itu kamu di filler dibikin jadi apa? Nih, dibikin begini nih. Dibikin filler. Dibikin begini nih ya, kayak boneka caki nih. Dagu Kok ada jenggotnya gitu sih? begini. Oh, nanti sempet jadi kayak gitu? Begitu. Padahal tadinya maunya dibikin panjang gini ya? Tadinya maunya begitu, jadinya kayak boneka caki. Jadinya. Oke, terus sekarang diapain ini? Nah, yang sekarang ini, untungnya tuh nggak langsung buru-buru. Tadinya mau diimplan, maksudnya biar ada dagu. Ternyata pas kemarin konsultasi di Korea itu tidak bisa diimplan, jadi diambil dari tulang pipi, dipotong, disambung. Jadi aku pakai pen di sini untuk dagunya supaya terlihat ada. Ini kan ada dagunya nih, Renzi. Ini kan belum korban. Oh, ini belum korban, tapi Belum. ini asli kan ini? Ini asli. Nah, foto yang udah musibah ada tuh. Oke. Nah, Dan ini kenapa kamu nambahin lagi? Kan udah ada dagunya. kan yang waktu udah musibah kagak ada dagu. Hilang dagunya udah. No, lihat boneka caki tuh. Aduh. Jadi Kan mau parah, kan? diperbaiki ke yang sebelumnya. Jadi ini habis diambil ya, Bu ya? diperbaiki. Dari sini nih. Diambil tulang nih ya, rahang diambil sini, ya. Disambung begini. Oh wow, Ibu jadi segitiga. Rencananya jadi pendek semenjak kasus itu jadi pendek. Jadi pendek. Jadi ini biar mengembalikan ke kondisi semula iya. gitu ya. Oke, jadi ini diambil dari tulang sini. Ya, diambil dari tulangnya nggak banyak dimajuin, itu dibikin semaksimal mungkin. Oke. 7 cm lah kata dokter. 7 cm dari sini, Dilihat oke. dari keadaan. Karena waktu dokter ngelihat keadaan saya, ininya dagunya itu udah parah banget. Dokternya kok kayak gimana, Cara, waduh ini kasus yang baru saya lihat katanya gitu dengan kondisi
model jahitannya seperti itu. Oke, coba kita lihat dulu ini kisahnya kenapa Rensi dulu tuh bisa sampai dagunya bermasalah ya, karena dia waktu itu Korban mau filler. filler, tapi ternyata yang dimasukkan ke dalam dagunya itu kita nggak tahu apa, sehingga itu Jadi bereaksi, mengeras sampai meriang, menggigil itu sampai 3 tahun itu. Jadi infeksi, mengeluarkan fillernya, terus infeksi lagi sama filler, Jadi ada akhirnya bernanah dikerok, gitu ya, karena dibuang. dikerok dibuang. Ya itu hasil dari pembuangannya itu tadi yang jadi kayak Jadi gitu. berjahit itu ada jahitannya di sini. Jahitannya, Ya. Oke. Terus apa lagi nih yang akan di Nah dulu nih kan tahun 92 nih pernah dioperasi karena aku hidungnya paling pesek di antara adik-adikku yang lain. Jadi cuma aku doang yang nggak punya tulang. Oke. Gitu. Ini udah dioperasi nih. Ini udah ternyata waktu kemarin di scan, di foto tengkorak. Jadi ini zaman dulu itu pakai letter L. Nah, letter L itu sekarang tidak boleh digunakan karena itu bisa menyebabkan jadi jebol. Nah, mumpung di Korea, akhirnya ya dokternya berbaik hati. Dokter bonus ya hidung gitu. Jadi diapain sama dia? Ope. Di OP. Pakai jadi apa? Pakai apa di Pakai tulang ini, jadi ditapisin kulit sama tulang rawan kupingnya apa sih? Oh, iya, rawang? iya, dari sini? Ditaruh di sini supaya nggak akan jebol aja selamanya. Jadi lebih agak tetap Lebih mancung, aman. tapi lebih tahan lama. Karena saya maunya natural, jadi dokter bikin senatural mungkin. Jadi ini yang letter L ini dibuang karena kemarin ini sebelum berangkat itu hampir mau jebol karena di sini udah ada putih-putihnya Keluar gitu dari hidung. hampir. Jadi sekarang letter U, nggak ya? Letter O. Gak cuma Rensi aja yang happy dengan perubahan penampilannya, Elma Piana dan Masayu Anastasia pun sangat puas dengan hasil operasi plastik yang mereka lakukan. Seperti apa perbedaan wajah Masayu dan Elma setelah oplas? Stay tune di Rumpi No Secret. Operasi plastik seringkali mengubah wajah asli. Namun Masayu dan Elma Piana request langsung ke dokter yang menangani mereka untuk memberikan hasil senatural mungkin. Lalu seperti apa proses yang dijalani Elma dan Masayu untuk merubah penampilannya? Oke, baik. Oke, kita sekarang menuju ke pasien selanjutnya ya. Oke, Ibu Elma. Ibu Elma. Ibu Elma Tiana. Ini Ibu Elma kapan? Perasaan Ibu nggak pernah begini deh. Ini kapan Ini sih, Bu? gigi aku masih tonggos ini. Ya Coba lihat sekarang giginya. Giginya udah dimundurin. Oh, sempat begitu pakai behel. Enggak, dulu kan aku sempet tonggos. Kayak mbak gue dulu ya. Tonggos, terus ke dokter gigi kan kalau pakai behel itu kelamaan. Jadi dia pakai nggak ngerti, pokoknya sama dia dimundurin aja. Oke, jadi karena gusinya kan dulu lebih ini ya. Iya, lebih tonggos gitu. Oh, oke. Nggak, Jadi apa nih, Bu? Kemarin. Yang sebelumnya deh. Sebelumnya kemarin ada diapain nggak sih? Jadi aku tuh hobi banget yang namanya tarik-tarik benang. Oh. Itu 1 tahun sekali pasti tarik benang. Oke. Pasti tarik benang, ya kan? Nah capek dong gitu, walaupun hasilnya langsung gitu. Aku pikir ya udahlah nggak usah tarik benang aja, langsung aja di Korea gitu, dikencengin lah ya. Oh, jadi facelift aja nih. Enggak, tapi bawah mata aku tuh lihat tuh. Iya, itu dia Bawah mata aku itu kan celong banget Ke dalam. gitu kan, ke dalam. Tapi kalau misalnya lemaknya diambil, nanti malah tambah celong. Nah, Iya. dokter tuh bilang lemaknya yang ada tuh direposisi ya, kayak dicacah gitu ya. Terus diratain terus sama fat graft ya. Fat graft, Di ya. fat graft matanya, bawah mata gitu. Oh, oke. Jadi diisi pakai lemak sendiri. Diisi pakai lemak sendiri. Lemak apa, Bu, yang diambil? Dari paha. Dari paha. Heeh. Jadi osok-osok dulu terus Dari paha terus diisi lah Oke. gitu ya, gitu. Bawah mata. Bawah mata. Terus sama ini double chin. double chin. Tapi ini Ibu sebelumnya dagunya kotak, Bu. Iya, ini dagunya diumpetin pakai ini, jadi kalau pakai dulunya ada double chinnya nih ketutupan. Iya, Ditutupan kerudung. dimaju-majuin gitu, dimaju-majuin terus gitu kan. Gini ya, ditutupin digituin. ya, Nah, ya. karena ini banget. Nah, sekarang juga masih belum boleh dibuka kan. Oh, ini itu jahitan atau apa? Ini Bekas sedotan. Bekas sedotan. Sedotan lemaknya. Jadi cuman ininya doang diambil ya, Bu ya. ini di bawah ini diambil. Nah, sama nih mata aku di fat graft juga. Kan tadinya cuma Makanya kan padahal Ibu ini kan udah ada kelopaknya masih ditambahin kelopak lagi, Bu. Iya, karena banyak kerut-kerutannya. Jadi lapis gitu matanya. Oh, jadi supaya rata gitu. supaya rata, jadi di fat graft juga. Udah, itu aja. Itu aja. Gak ada yang lain, Bu? Nggak ada. Bener ya, nggak ada yang Iya, lain. nggak ada. Sama ditarik aja dikit ya kulitnya ya. Tarik. Tariknya apa, Dulu- ponytail atau Kalau dulu pernah ditarik di bawah sini gitu kan. Cuma hasilnya itu nggak bagus jahitannya. Terus udah gitu cuma bertahan berapa kendor lagi. Oh, jadi ini tariknya- diulang. Jadi Diulang. jadi ditarik dari bawah sama dari atas ini. jepitnya di sini berarti? Iya.
gitu. Jepitnya di sini kayak ada Dijepit jepitannya. Oke, baik, terima kasih, silakan Iya. duduk Ibu Elma. Ada pasien selanjutnya. Mas Ayu. Kayak Mas Ayu, diapain sih? Coba ini ada fotonya. Lihat. Langsung hubungan. Ini kayak Patino Sidit ya. Patino Sidit lagi lihat gini. Ibu kayaknya nggak terlalu banyak berubah ya? Enggak. Diapain sih? Fat graft. Nambahin ini ya? Lemak aja sih? banget ya. Iya. Ini mah foto yang lama banget ini. Ya memang begitu tujuan kita. Nah ini foto yang lama, maksudnya bukan foto yang sebelumnya yang aku sering kesini kan. Itu aku kan tirus banget. Iya, kan. tirus banget. Oh, ini masih ada lemak-lemak Masih pipinya ada. ya. Makin kurus, makin habis nih lemak. Iya. Nah aku jadi kalau aku emang aku bilang aku nggak mau ngerubah muka. Gitu. Aku cuma pengen ini lebih diisi aja. Oke. Jadi ngambilnya dari lemak, Dari paha. dari paha, diambil taruh di sini. Gitu. Iya. Boleh pakai ini nggak sih donor lemak? Agak serem ya. Ntar lemaknya kita nggak tahu lemaknya makan apa ya kan. Biar banyak gitu, Bu. Oh, di sini ditaruh jadi ditambahin Iya, ya. Jadi cuma di bagian pipi aja sih sama jidat. Oh, sama. Karena Oh, kan di sini ditambahin nih. Iya. Ini aku kayak dokter ya, kira-kira di pasien. sini. Suntik di sini, masukin ya. Di mana? Iya. Sini kan? Di atas? Iya. Atau di sini? Di sininya? Iya, situ juga diisi. Diisi juga. Terus apa lagi sih? Hidung nggak hidung? Enggak. Aku nggak mau ngerubah muka, jadi aku emang gak diapa-apain. Di sini garis senyum diapain? Enggak. Jadi aku bener-bener cuma ngisiin. Oh, cuma isi ini makanya ketarik. Jadinya ininya hilang gitu. Hilang. Gimana sih? Gitu ya. Jadi aku karena cuma pengen lebih berisi aja sih pipinya. Diisi lemak. Oh. Terus selain itu ada lagi yang dilakukan? Aku ada Ada lagi lah ya. ada. Kedepannya pengen apa? Kedepannya Perut ya? Iya, aku pengen tamita. Tamitak. Oke, Ibu ada yang pengen tamitak juga? Enggak ada ya? Takut. Kalau bertiga kita kasih gratis, Bu. Ditimpuk ya. Kalau orang bilang mau tamita ditimpuk ya. Iya. Ini kan ya orang bingung kenapa sih ini Mas Ayu kan udah langsing banget gitu. Tamitak ternyata karena habis lahiran sesar ada kayak kantongnya. Iya, gitu. jadi karena kan kalau misalkan sesar kan pasti akan ada lipetannya kan. Iya. Jadi mau kurus apapun, mau olahraga sekencang apapun, ya itu tetap Oh, tetap ada lah kulitnya ya. itu tetap ada gitu. Iya. Karena udah bukan lemak lagi tapi kulit. Jadi itu yang mau gitu. Aku langsung tarik perut ya. 1 jam sudah Rumpi menemani pemirsa di rumah. Tetap saksikan Rumpi No Secret setiap hari pukul 2 hingga 3 sore hanya di Trans TV.